adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, kembali lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 23 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-21. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penguasa waktu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami menjalani kehidupan sambil menantikan saat kedatangan-Mu. Bantulah kami memanfaatkan kesempatan itu dengan tabah melakukan karya baik apapun tantangan yang kami hadapi. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari keselasih, ada manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya tidak kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup itu merupakan persembahan. Persembahan bagi Tuhan, persembahan bagi sesama, dan menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa saya bilang begitu? Yesus kali ini secara tersirat mengatakan bahwa persembahan itu tidak secara lahiriah saja, tidak lewat uang, tidak lewat kolekte, dan tidak seberapa besar kita berikan kepada orang lain, tetapi seberapa kita ikhlas, seberapa kita adil, dan bagaimana kita mengutamakan tiga hal yang dilewatkan oleh orang-orang Farisi, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Injil kali ini pun melaporkan bahwa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lebih lanjut. Mereka disebut sebagai pemimpin-pemimpin buta karena hal-hal yang utama mereka abaikan, hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mendasar sebagai umat dari Allah. Mereka lebih memilih untuk mempersembahkan dari selisih, ada manis dan jintan. Dan yang kedua, Yesus mengecam mereka sebagai orang-orang yang munafik, seperti cawan yang mereka bersihkan di luar, sebagaimana mereka tampilkan sebagai orang yang hebat, orang yang suci, namun di dalam mereka penuh dengan kerakusan dan rampasan. Karena itulah mereka bukan sebagai status mereka yang dikecam, melainkan perilaku mereka yang tidak mencerminkan dari pemimpin sejati. Tentu sebagai orang, kita pernah merasa munafik. Kita pernah membicarakan orang lain, kita pernah membicarakan orang lain di depannya, dan bahkan berbuat baik di depannya juga. Kita menjadi bermuka dua istilahnya kalau kita sebut. Dan tak jarang kita menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat zaman now, yang dimana kita lebih mengutamakan penampilan lahiriah, persembahan lahiriah dari penampilan batini daripada pemberian batinia. Kita melupakan keadilan dan bersikap adil terhadap sesama, dan lebih memilih untuk lebih ke hal-hal yang lahiriah. Kita lebih melihat orang dari penampilan luarnya dan lupa bahwa mereka adalah jadi diri manusia sama seperti kita. Oleh karena itu, Yesus dalam Injil hari ini secara eksplisit tidak hanya mengecam mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi kita sebagai umat Allah
agar selalu hidup seperti pedoman seperti Dia. Kita diharapkan untuk tidak melupakan yang lain, tetapi melakukan semuanya, dan tidak mengabaikan yang lain dan mengutamakan semuanya. Kita diharapkan untuk tidak menjadi orang yang buta seperti pemimpin umat Israel pada waktu itu, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dari sebab itu, dalam Mazmur tanggapan juga dikatakan, Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Walaupun ini hanya sebagai referen, namun ini merupakan peringatan bagi kita semua untuk merubah tingkah laku kita. Kita diharapkan mampu menjadi Dia, yaitu Sang Guru sejati kita, yakni Yesus Kristus, untuk selalu rendah hati dan melakukan apa yang terbaik, sebab hidup adalah persembahan. Demikian dari saya, selamat hari Selasa dan Tuhan memberkati. Amin.